Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan hari ini terdapat dalam Yeremia 10 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang 16 dengan tema Tuhan semesta alam. Memperhatikan tema yang diberikan Saudara GKI Tanah Papua, Tuhan semesta alam, dalam ibadah minggu hari ini tanggal 9 Oktober 2022, sebuah seruan atau penegasan kepada semua jemaat GKI di Tanah Papua bahwa Tuhan Allah kita adalah Allah yang pencipta dan berdaulat atas alam semesta. Dengan kata lain, Allah kita adalah pemilik alam semesta. Bandingkan Mazmur 33 ayat yang ke-9. Sebab Dia berfirman maka semua jadi, Dia memberi perintah maka semua ada. Itulah Allah kita. Firman Tuhan kita, Yeremia memulai menyampaikan nubuatannya kepada Israel ketika ia masih muda. Pada kurang lebih tahun 627 sebelum Masehi, pada saat itu Israel dibuang ke Babel. Ketika Israel berada di Babel, mereka tidak lagi konsisten mengimami dan menyembah Allah mereka, tetapi mereka cenderung mengikuti Allah-Allah yang lain, menyembah berhala orang-orang kafir. Bapak Ibu jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mereka sudah tidak mengingat lagi pertolongan dan kasih Tuhan yang begitu nyata di dalam kehidupan mereka. Mereka sudah tidak ingat lagi bahwa pengalaman Tuhan yang begitu besar bersama-sama dengan bangsa ini. Kalau kita belajar tentang bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, begitu menyedihkan dan memilukan. Allah dengan kuasanya datang kepada Firaun dengan bala tentaranya, dengan kekuatan yang full untuk melepaskan bangsa ini dari penjajahan di Israel. Sampai mereka berjalan menuju ke Kanaan, saudara-saudaraku yang saya terkasih dalam Tuhan, Allah tidak membawa mereka melalui jalan yang pendek supaya mereka tiba cepat di Kanaan, tapi Allah membawa mereka memutar jalan yang lain yang panjang sehingga 40 tahun mereka ada di dalam perjalanan. Bapak, Ibu, dan saudara yang saya kasihi, ini sebuah pembelajaran kepada umat Tuhan, sebuah pendidikan kepada umat Tuhan yang tidak lagi mendengar suara Tuhan. Allah dengan mudah saja bawa Israel yang berapa kilo saja sudah bisa membawa mereka tiba di tempat. Tapi dalam perjalanan itu ada persungutan yang luar biasa. Ada perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Dan kalau Tuhan bawa mereka tiba dengan cepat di tempat tujuan yang akan ditempatkan mereka, mereka berpikir bahwa Allah itu mudah saja dan mereka tidak punya pengalaman dengan Tuhan. Tetapi Bapak, Ibu, dan saudara yang saya kasihi, ketika mereka ada dalam perjalanan mengalami tantangan dan masalah, Allah tidak pernah membiarkan dan membuang mereka. Tapi Allah dengan kuasa dan kekuatan yang dahsyat itu tetap melindungi mereka. Bapak, Ibu, ada tiang awan, ada tiang api yang menjaga melindungi mereka, ada mana yang turun dari surga, ada burung yang menjadi daging, tetapi juga orang enak yang besar perawakannya, mereka mampu menaklukkan mereka. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, bagian ini memperlihatkan Allah yang dahsyat itu, Allah yang semesta alam itu. Allah yang menciptakan jagat raya bumi dan segala isinya. Dan Allah yang menciptakan kita hari ini datang di dalam ibadah minggu tanggal 9 Oktober 2022. Yeremia menyampaikan firman Tuhan kepada umat Israel tentang hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah. Artinya dari penyimpangan tadi, Yeremia diutus untuk menyampaikan firman Tuhan kepada bangsa ini. Yang pertama tuh saudara yang saya kasih dalam Tuhan, jangan hidup seperti bangsa lain menurut kebiasaan hidup mereka yang tidak percaya kepada Allah.
juga kebiasaan mereka yang takut dan gentar terhadap tanda-tanda langit. Artinya iman, konsistensi kita, pilihan kita sebagai orang percaya itu saudara terkikis dan kita mengabaikannya. Kita lebih cenderung melihat orang lain yang punya kepercayaan dan kita ikut terlibat untuk percaya. Ini yang sementara Tuhan menubuatkan kepada Yeremia untuk menyampaikan kepada umat pilihan Tuhan. Yang kedua saudara, tanda-tanda langit. Dalam firman Tuhan jelas sekali, orang gentar takut terhadapnya. Mereka mengalihkan perhatian mereka tentang takut kepada Tuhan. Jauh ditiadakan daripada takut kepada tanda-tanda langit. Itu ayat firman Tuhan yang kita baca tadi, saudara-saudara. Tapi Tuhan bilang kalau ini sudah terjadi, fokus untuk penyembahan kepada Allah itu tidak lagi tulus, tidak lagi setia, karena kita memperduakan Allah di dalam kehidupan kita. Yang kedua saudara-saudara, Allah orang-orang asing itu terbuat dari kayu yang dipotong di hutan, terus dikeraskan dengan paku, dikuatkan sehingga mereka menggunakan itu untuk menyembah. Ini realitas yang terjadi. Dan Yeremia harus mengatakan itu supaya ada penyadaran kepada bangsa Israel, umat pilihan Tuhan, bahwa Allah kok diciptakan oleh manusia, Allah kok dibuat dari kayu, Allah kok dipaku untuk keras. Dan yang seperti ini sebenarnya tidak perlu kita terima dan menjadi contoh gaya hidup kita sebagai orang percaya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bukankah Allah kita adalah Allah yang di atas segala-galanya, Allah pencipta jagat raya bumi dan segala isinya, Allah yang menentukan kedaulatannya campur tangan di dalam kehidupan dunia ini. Ini yang sementara bangsa Israel cenderung mengikuti Allah dan ilah mereka. Yang ketiga saudaraku, tidak punya kemampuan untuk dapat menggerakkan dirinya, juga tidak dapat berbicara, tetapi berhala itu dilakukan oleh mereka yang pembual. Berhala juga tidak bisa berbuat jahat atau baik. Firman Tuhan kepada Yeremia supaya Israel sebagai umat pilihan Tuhan tidak boleh percaya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, berhala itu tidak punya kekuatan apa-apa. Berhala itu tidak dapat berbicara. Berhala itu tidak mempunyai kemampuan untuk menghidupkan. Berhala itu tidak dapat memberikan kita hikmat untuk meraih masa depan yang lebih baik. Tetapi ketika itu kita berpegang dan mengadopsi dari kepercayaan bangsa lain, maka kita dikategorikan orang-orang yang bebal, yang tidak percaya kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, ayat 6 dan ayat yang ke-7 dalam pembacaan kita, pembesaran adalah Israel, bagian ini sangat bertolak belakang dengan pernyataan tadi di atas bagian pertama, kedua, dan ketiga. Yeremia mau katakan kepada bangsa Israel bahwa Allah kita itu adalah Allah yang kudus, Allah pencipta jagat raya dan bumi, Allah yang berdaulat. Mengapa harus percaya kepada ilah dan Allah lain? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya kasih, manusia atau kita yang datang beribadah kepada Tuhan hari ini, kita diciptakan oleh Allah. Dan Yeremia mau mengatakan bahwa Allah kita itu adalah Allah yang berdaulat, Allah yang dahsyat, Allah yang berkuasa, yang tidak ada yang melebihinya. Ini inti dari perenungan kita di minggu ini, saudara. Mengapa ini harus ada? Mengapa ini harus menjadi pergumulan saudara GKI di tanah Papua? Karena kemungkinan saja banyak jemaat Tuhan telah mengadopsi Allah lain di dalam kehidupan mereka. Realitas kehidupan jemaat sudah tidak condong kepada Allah pencipta jagat raya dan bumi. Realitas kehidupan jemaat sudah tidak condong atas pengorbanan Kristus di dalam kehidupan mereka.
Tapi mereka menawarkan kehidupan mereka untuk mengikuti tren ilah lain sekarang ini, atau juga agama-agama lain yang mereka percayai. Bagian yang ketiga ayatnya 8 sampai dengan ayatnya yang ke-9, berhala itu adalah sia-sia. Mereka yang percaya kepada berhala adalah kebodohan. Kalau kita menyembah berhala, maka kita tidak memiliki kecakapan atau kepintaran apapun dalam kehidupan ini. Bapak dan Ibu, ini stressing. Ini firman Tuhan pagi ini. Mungkinkah di antara kita yang hadir pada saat ini tidak memberi diri dan hati kita kepada Tuhan, tapi pikiran dan iman kita mulai tergeser dan memberikan kepada Allah-Allah lain, ilah-ilah lain? Kalau ini yang terjadi dalam kehidupan kita anak-anak muda, engkau tidak memiliki hikmat Allah. Kebodohan akan mewarnai kehidupanmu dan perjuanganmu akan berat dalam kehidupan ini. Baik orang tua, tapi kalau kita bersandar kepada Tuhan, hikmat Allah itu akan mewarnai kita, akan memproteksi kehidupan kita, sehingga kita menjadi cakap di tengah-tengah kehidupan orang-orang dunia, bahkan orang-orang percaya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, saya berpikir bahwa kita semua tidak mau menjadi orang yang bodoh. Kita ingin untuk menjadi orang yang pandai. Kepandaian, hikmat itu semua datang dari Allah. Dan Allah saja yang dapat memberikan kita kemampuan itu. Kalau bagian ini terjadi dalam kehidupan kita, mari kita koreksi pribadi kita masing-masing. Jangan tinggalkan keadaan kita dalam kondisi yang selalu dan terus-menerus seperti itu. Tapi menyadari keberadaan kita datang kepada Tuhan. Supaya hikmat dan marifat Allah itu ada pada kita, sehingga kita tidak lagi menjadi orang bodoh. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, bagian berikut ayat 14 sampai dengan ayat 15. Manusia dalam kebodohannya yang dibuat dan diciptakan tangannya, yang diciptakan tak bernapas sia-sia, serta menghina Sang Pencipta, pada saatnya akan binasa. Bagian ini mau mengatakan kepada kita, Bapak dan Ibu, orang bodoh itu sama saja dengan orang yang menghina Allah. Orang bodoh itu sama saja dengan orang yang tidak percaya kepada Allah, karena dia tidak pernah memberdayakan dirinya untuk mengerti kehendak Allah di dalam kehidupan. Dan dia cenderung tidak pusing terhadap firman Tuhan, peribadatan kepada Tuhan, penyembahan kepada Tuhan, tapi dia membiarkan hidupnya terlena. Dalam firman Tuhan yang kita baca tadi, Bapak dan Ibu, di ayat 14 dan ayatnya yang ke-15 itu, mereka akan binasa. Jadi tidak disebut saja kelemahan dan keterbatasan mereka, tapi pada ujung dari kehidupan mereka bertahan dalam keadaan yang sama. Mereka bukan lagi sebagai anak Allah, bukan lagi sebagai milik Allah, tapi mereka menuju kepada kebinasaan. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, pertanyaannya kepada kita hari ini, mengapa begitu penting Allah mengutus Yeremia menyampaikan firman Tuhan ini kepada bangsa Israel? Pertanyaannya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mengapa begitu penting Allah mengutus Yeremia menyampaikan firman Tuhan ini kepada bangsa Israel? Bukankah biarkan saja karena pilihan mereka? Bukankah tinggalkan saja mereka supaya binasa? Tapi Allah punya solusi bagi mereka, saudaraku. Yang pertama, supaya Israel mengerti dan kembali meyakini bahwa hanya Allah mereka yang berkuasa mengatasi langit dan bumi. Supaya Israel, umat pilihan Allah itu, mengerti bahwa tidak ada Allah lain dalam konteks memperberdayakan hidup, dalam konteks berkuasa di dunia dan di sorga. Hanya Allah-Mu, Allah Israel. 1 Tawarik 29 ayat 11 berkata begini, ya Tuhan, pujilah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan,
punya mula kerajaan, dan Engkau yang tidak tertandingi, itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Yeremia sudah menegaskan kapasitas Allah kita. Allah yang tidak tertandingi. Allah yang melaksanakan segala sesuatu dengan maksud dan tujuannya. Kalau Allah itu sabar terhadap orang berdosa, kalau itu Allah itu sabar terhadap orang yang masih menyembah berhala, Allah dengan penuh kasih menantikan mereka datang kepada Tuhan. Bapak dan Ibu kita juga yang umat pilihan ini, kerap kali juga kita tidak konsistensi pada panggilan kita, baik itu juga kepada para pelayan. Kadang-kadang kita lemah, kadang-kadang kita tidak mencintai pekerjaan kita. Kita menganggap sepele dalam pekerjaan kita. Tapi hari ini ada penegasan dari Yeremia bahwa kita harus kembali kepada Tuhan sebagai umat pilihan Tuhan. Tapi eksistensi kita untuk melayani Tuhan dan menyatakan kebesaran Tuhan dalam kehidupan orang percaya. Yang kedua, saudara-saudara, karena Israel adalah umat pilihan Allah. Bapak dan Ibu begitu penting. Dia berdosa, dia memiliki kesalahan. Kalau di dalam Alkitab dikatakan selingkuh rohani. Orang yang percaya kepada Allah dan Baal yang lain, mereka melakukan perselingkuhan rohani. Tapi Allah mencari, Allah menanti, Allah bersedia mengutus hambanya untuk memberitakan firman Tuhan kepada umat pilihan Allah. Ulangan 7 ayat 6, sebab engkau umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menyatakan, untuk menjadi umat kesayanganku. Kalau kita baca 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9, bagaimana konteks orang percaya saat ini? Kamulah adalah imamat yang rajani, bangsa yang terpilih, umat kesayanganku. Dalam konteks pemeliharaan Allah yang seperti ini, Allah bersedia mengutus Yeremia untuk memberitakan firman Tuhan kepada bangsa Israel, supaya kekasihnya sebagai orang pilihan Allah kembali kepadanya. Bapak, Ibu, dan Saudara, Allah kita itu sungguh luar biasa. Dia tidak mendendam kita, membenci kita sampai selama-lamanya. Tapi dalam kekurangan, kelemahan, dan keterbatasan kita, Allah bersedia menunggu kita kembali kepadanya. Hal yang ketiga, Bapak dan Ibu, orang yang percaya kepada berhala-berhala, Alkitab katakan mereka adalah orang yang bodoh. Ciri-ciri orang yang bodoh itu malas tahu, tidak peduli, tidak ada gairah dalam kehidupan. Dia pikir biasa-biasa saja. Tapi saudaraku, Alkitab mencatat bahwa orang bodoh ketika tidak memperdayakan diri, dia sangat malang. Dan dia tidak masuk ke dalam kerajaan surga. Sebab dia akan menjadi beban. Beban baik di sekitar lingkungan pelayanan. Dia akan beban di dalam keluarga. Dia akan menjadi beban di mana saja. Kita diutus Tuhan menjadi orang yang produktif. Orang yang menghasilkan. Orang yang bergairah, memberikan kontribusi kepada negara, bangsa, gereja, dan lingkungan di mana kita ada, apalagi keluarga. Anak-anak muda, Bapak, saya kasih tahu pada hari ini, kalau ayah dan ibumu malas tahu, tidak dosa itu. Kau, Pak, mari bangun dan siapkan diri menyongsong hari baru. Mari Bapak dan Ibu, kita berdoa menyongsong hari baru. Kiranya Tuhan berikan kita kekuatan, berikan kita hikmat, berikan kita kemampuan, berikan kita kecerdasan, supaya kita melangkah, melaksanakan segala tanggung jawab kita dengan tidak kekurangan apapun. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, semua kita sebagai orang percaya diberikan mandat. Mandat untuk percaya kepada Kristus, mandat untuk melayani dunia ini. Oleh sebab itu, kalau ada kategori orang yang malas, sukar sekali dia memberdayakan diri. Sukar sekali dia mengadaptasi kepada lingkungan yang baru. Sukar sekali dia belajar tetap hal-hal yang baru. Tapi dia merasa puas dengan keadaan. Kalau kita mau maju hari ini dalam pekerjaan pelayanan kita,
Tanggalkan sebuah kata ini, kebodohan. Mari kita memberdayakan diri. Jangan pikir itu tua. Tua terus tapi kita belajar firman Tuhan toh. Tua terus tapi kita semangat untuk melaksanakan kehendaknya di dalam kehidupan kita. Supaya Allah saja dipermuliakan di dalam kehidupan ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, bagian terakhir dari pembacaan kita hari ini, Allah menanti kita, sebab kita umat pilihannya. Allah menunggu menggapai kita, supaya kita menjadi bagian yang terpenting dalam kerajaan Allah. Allah tidak biarkan kita untuk berjalan sendiri, memasuki hidup dengan begitu banyak kuasa yang sementara mau menerpa kita. Nanti Bapak dan Ibu ingat-ingat, kira-kira berhala yang sementara saya pegang dan giat dalam kehidupan ini apa saja. Nanti kalau kita baca di Galatia pasal 5 itu ayat 9 sampai ayat 19 sampai 21 kita akan menemukan itu. Jadi apa saja perlakuan kita yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, supaya kita menyadari akan keberadaan kita di hadapan Tuhan. Ini kesimpulan kita dalam khotbah hari ini. Ketika koreksi itu kita lakukan secara baik, secara internal, maka kita menemukan jati diri dan status kita sebagai pilihan dan umat kepunyaan kesayangan Tuhan. Saya mengakhiri khotbah ini, saya senang Lukas pasal 15 ayat 11 sampai dengan ayat 32. Kalau kita melihat itu konteksnya anak yang terhilang, dia mengambil semua harta milik kepunyaan keluarga. Dia pergi berfoya-foya sampai harta miliknya itu habis. Dia mau mencari makan, dia tidak dapat, harus berjuang bersama babi, makan makanan babi. Tapi ketika dia menyadari keberadaannya, dia bilang begini, di rumah Bapakku ada banyak para pelayan, di rumah Bapakku ada banyak berkat, tapi saya di sini miskin, saya di sini terlantar. Saya akan pulang kepada Bapa dan meminta maaf kepada Bapa, supaya Bapa mengampuni saya. Bapak, Ibu, dan saudara Allah kita, ketika melihat anaknya pulang, dia begitu bergembira. Dia begitu bersuka cita. Dia begitu meluapkan kegembiraannya, sehingga dia menyuruh hamba-hambanya memotong anak lembu. Dan kalau kita baca di ayat yang ke-22 itu, Bapa menyenangkan dia jubah, pakaian baru dalam kehidupan. Ini konteksnya pemulihan kembali. Ini konteksnya Allah mendapatkan anaknya yang terhilang. Hari ini Bapak dan Ibu jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan, kalau kita merasa kita seperti anak yang terhilang ini, dan kalau kita merasa kita adalah orang-orang yang menjamah Allah, kita menyisihkan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita, jangan pergi meninggalkan Allah. Pulang kembali di hadapan Tuhan. Katakan kepada Tuhan, saya anak, saya milikmu, saya minta ampun Tuhan. Ubahlah aku menjadi seperti yang Engkau mau, supaya aku tidak tinggal di dalam kesalahan dan kekuranganku, tapi aku juga mau menjadi berkat bagi pribadiku, tetapi bagi keluargaku, bagi lingkunganku, bagi gerejaku, bagi bangsaku. Saudara yang terkasih, ini hanya kita dapatkan kalau datang kepada Tuhan dengan kerinduan yang dalam dan menyatakan kesalahan dan keberadaan kita. Tuhan memberkati kita sekalian memasuki minggu kerja yang baru. Percaya kepada Tuhan, berikan dia abstraksi yang penuh bahwa dia Allah kita, gunung batu, benteng keselamatan kita. Amin.